الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa sepenuh langit dan bumi, tapi matinya dalam keadaan Islam, mungkin akibat dosa-dosanya ia akan dicampakkan ke dalam neraka entah berapa lama. Pada suatu saat dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi sebaliknya seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir di luar Islam, maka dia akan dicampakkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkata-katalah perkataan yang benar. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalanmu. Allah akan memperbaiki ekonomimu, keluargamu, negeri, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan mendapatkan kesuksesan yang besar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada hadirin sekalian, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kita kepengin hidupnya bahagia, kepengin tenang, damai, nyaman. Dan itu akan kita peroleh apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'minun falanuhyiyanahum hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedangkan ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji akan memberikan kehidupan yang baik. Kata alim ulama, kehidupan yang baik yang pertama akan dicukupi keperluannya. Sandang, pangan, papan, kendaraan cukup. Yang kedua akan dicukupi keamanannya. Di tempat, di perjalanan,
Bahkan di tengah-tengah musuh Allah pun akan jaga. Dan yang ketiga, apabila ada masalah, ada solusinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari segala masalah yang menimpa kepada kita. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena ada perintah Allah yang cocok dengan nafsu kita. Perintah makan misalnya cocok dengan nafsu kita. Perintah nikah cocok dengan nafsu kita. Tapi adalah perintah Allah yang berlawanan dengan nafsu kita. Saum, puasa, perintah Allah enggak cocok dengan nafsu kita. Berzina itu adalah larangan Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dan di antara salah satu perintah Allah yang sangat besar adalah dakwah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita umat akhir zaman, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana umat ini dicemburui oleh nabi-nabi dahulu. Orang sudah diangkat menjadi nabi sudah cemburu kepada umat akhir zaman. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan saya nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman sudah ada. Kalau demikian ya Allah jadikan saya umat akhir zaman. Umat akhir zaman pun sudah ditentukan. Kalau demikian ya Allah jadikan nama saya disebut-sebut oleh umat akhir zaman. Maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang Islam yang mengerjakan salat akan menyebut kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Namanya disebut oleh umat akhir zaman. Nabi Ibrahim alaihissalam bangga. Nabi Musa alaihissalam pernah berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan saya nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman sudah ada. Kalau demikian ya Allah jadikan saya umat akhir zaman. Umat akhir zaman pun sudah ditentukan. Kalau demikian ya Allah jadikan nama saya diceritakan kepada umat akhir zaman. Maka dikabulkan doanya setiap umat Islam yang membaca Al-Quranul Karim mulai dari Al-Fatihah sampai Anas, dia akan menyebut nama Nabi Musa alaihissalam kurang lebih 83 kali. Hanya satu nabi saja yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Pada suatu saat Nabi Isa alaihissalam akan turun bukan menjadi nabi akhir zaman, tapi sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa turun bukan membawa risalah baru, tetapi Nabi Isa alaihissalam turun akan meneruskan risalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa turun akan menghancurkan salib-salib. Nabi Isa turun akan menghancurkan Dajjal. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ada apa dengan umat akhir zaman begitu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia belum diciptakan, Allah sudah menyebut-nyebut umat akhir zaman. Diceritakan dalam sebuah mafhum hadis, setelah Allah ciptakan malaikat Jibril yang begitu besar mempunyai 600 sayap, malaikat Jibril mengamati dirinya sendiri, alangkah besarnya aku, alangkah gagahnya aku. Lalu bertanya kepada Allah, ya Allah adakah makhlukmu yang lebih gagah daripada saya? Allah puji, kamu paling ganteng, paling gagah. Maka dengan rasa syukurnya dia kerjakan sholat 2 rakaat, 1 rakaat dikerjakan selama 200 tahun. Maka selepas sholat yang begitu panjang dan khusyuk ini, Allah puji, wahai malaikat Jibril, sholatmu sangat panjang, sholatmu sangat khusyuk, sholatmu bagus sekali. Tapi nanti akan ada umat akhir zaman yang sholat mereka cepat, sholat mereka ingat kepada dunia, tapi sholat mereka lebih aku cintai daripada sholatmu. Amalan umat akhir zaman dilipat gandakan.
Mulai dari niat untuk mengerjakan suatu amalan sudah mendapatkan 1 poin kebaikan. Apabila dikerjakan paling sedikit 10 kali lipat pahalanya. Apabila sudah menikah 70 kali lipat. Apabila di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Apabila di jalan Allah SWT 700.000 kali lipat. Bahkan pahala buat umat akhir zaman diobral. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan amalan umat akhir zaman semau Allah. Surga diharamkan kepada umat-umat terdahulu sebelum umat akhir zaman memasuki surga. Allah berikan malam yang lebih baik daripada 1000 malam ini hanya kepada umat akhir zaman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kenapa umat akhir zaman begitu dimuliakan Allah, dimanjakan Allah? Ternyata umat akhir zaman itu mempunyai tugas, mempunyai pekerjaan sama dengan nabinya. Kita ini bukan nabi, kita ini bukan sahabat, kita ini bukan tabi'in dan tabi'in, kita ini bukan ulama, ustadz, kiai, tetapi kita semua yang mengakui sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai tugas dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jalanku dan jalan pengikutku. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk seluruh manusia, untuk amar ma'ruf nahi munkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Letak kemuliaan umat akhir zaman bukan dari segi umur kita pendek, orang-orang dahulu panjang-panjang. Ibadah kita singkat, orang dahulu ibadahnya lama-lama. Hadirin jadi muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi letak kemuliaan umat akhir zaman apabila umat akhir zaman mengambil tugas dakwah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Rasulullah SAW sebagai khotamul anbiya, penutup para nabi, dan tidak ada nabi lagi sudahnya. Maka tugas kenabian ini Allah wariskan kepada kita. Seandainya umat ini hancur rusak, tidak kenal dengan Allah, jauh dari agama, jauh dari kiai, jauh dari masjid, subhanallah, Allah tidak akan menurunkan nabi lagi. Hadirin, Rasulullah bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanul la yabqa minal Islam illa ismuhu, wala minal Qur'an illa rasmuhu, yu'ammiru masajidahum wa yakharabun an dzikrillah." Akan datang suatu masa Islam tinggal namanya saja, Al-Qur'an tinggal tulisannya saja, masjid-masjid nampaknya dimakmurkan, dibangun begitu megah, dikasih karpet yang tebal, dikasih AC, subhanallah, tapi kosong di dalamnya daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama hijrah dari Makkah ke Madinah, yang difikirkannya dari sokan adalah bagaimana wujudnya masjid. Masjid adalah tempat turunnya rahmat Allah, masjid adalah tempat berkumpulnya para malaikat, masjid akan menjadi kendaraan kita nanti di yaumul kiamah. Masjid adalah Baitullah, masjid tempatnya orang-orang yang beriman. Tarbiyah pendidikan yang paling utama, yang paling bagus adalah di masjid. Apabila kita membangun umat, mulai dari memakmurkan masjid, maka insya Allah umat ini akan baik, negeri ini akan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan. Wa qurbi fir warham wa anta khairur rahimin.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فأيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحم أمة محمد اللهم فرج أمة محمد اللهم اصلح أمة محمد اللهم اغفر أمة محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا السبب لمن اهتدى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر